low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Sebelum satu persatu keyakinan terwujud, tak boleh bosan karena kuncinya bisa nabung banyak, tambah pemasukanmu, atau kalau tidak kurangi pengeluaranmu. Ini dia jalan ikhtiarku. Yuk kita nge-food traps. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV channel. Ini dia pemandangan di pagi hari rumah Maiin. Nggak selamanya rapi kan? Kan ini lagi berantakan-berantakannya. Dan ini belanjaan Maiin tadi malam. Digeletakin aja, yang penting udah dikeluarin dari kantong plastik. Lihat rumah Maiin layaknya rumah pada umumnya kan, dengan 3 anak tanpa ART. Ini kondisi realnya. Stres? Jujur iya, cuman yang gak ada bawa pusing banget. Sejak punya anak 3 tuh cucian tiap hari dan numpuk segini banyak. Ayo, siapa yang punya anak banyak tanpa ART? Sini kita kumpul. Udah gitu perantauan lagi, jauh dari orang tua dan saudara. Lengkap sudah. Ini mawar Maiin lagi berbunga. Cakep banget nih, Maiin liatin tuh ya. Tuh kuncup-kuncupnya lagi banyak banget. Terus daun-daun mudanya juga banyak. Puas banget. Alhamdulillah Maiin. Yang belum lihat video Maiin adopsi mawar raksasa ini, ada kok Maiin udah buatin videonya. Di situ kalian bisa lihat proses Maiin adopsi mawarno yang bagian atas belum Maiin potong. Kalau udah banyak yang mati harusnya memang dipotong biar dia tumbuh baru-baru kayak gini lagi. Cantik banget. Buruan dicek video Maiin sebelumnya karena ini Maiin udah post untuk mawar rambat ini. Nggak sabar sih nunggu dia merambat. Nah kalau ini mawar yang biasa, kalau tadi kan rambat ya. Kalau dia satu tangkai itu berbunga 3, tapi bunganya lebih kecil. Kalau Maiin sih suka yang rambat karena bunganya besar-besar dan warnanya pink kesukaan Maiin. Kayaknya wajib dan harus banget tempe setiap minggu dibeli. Ini Maiin beli 5.000, beli 2 jadi 10.000. Simpannya dibiasain aja, nggak perlu dibuka. Pokoknya kalau nyimpan seminggu itu aman-aman aja sih, nggak terlalu repot banget. Maiin juga beli asem, terus lada bubuk. Maiin cocok yang rencing begini, kayaknya pas aja gitu ukurannya. Kalau beli kemasan gede nggak bisa, lebih hemat pakai yang ini. Terus ini Maiin beli aneka pertahuan. Ini dapat 4.19.000 tuh. Duit tuh kalau dibawa ke pasar seberapa aja jadi bahan makanan. Makanya nggak heran kalau pasar tradisional itu buat Maiin memang termurah kalau untuk item sayur ya. Yang belum ngeliat video Maiin belanja di pasar tradisional, ada dicek di video sebelum ini ya. Untuk cara simpan tahu, Maiin sih pisahin tahu putih dan tahu kulit. Kalau untuk tahu putih sama, ini yang tadi air bekas di kemasan itu dibuang aja, terus dijadiin satu tempat, diganti airnya dan disimpan dalam kondisi terendam air. Kalau terendam air dia nggak terlalu jamuran ya. Dan kalau simpannya di dalam kurun waktu 1 minggu masih aman-aman aja. Dia udah punya pacar dan dia itu juga di dalam ruang mobil. Tahu kulit kalau bosan dibikin gorengan, bisa dibikin semur, terus dibikin campuran dengan sayu labu, ini juga enak tahu kulit. Untuk tahu kulit itu sekantong 5.000 isi 10. Tuh, kalau kalian punya uang 5.000 paling dapat cilok, gak kenyang ya. Sedangkan kalau dibawa ke pasar 5.000 itu dapat tahu kulit 10 biji. Tuh, mau isiannya macam-macam, seandainya ada bihun, ada toge, ya nggak masalah. Pokoknya enak sih. Kalau buat Maiin sih patokannya gini ya, makanan itu kalau dibarengi dengan rasa syukur pasti lebih nikmat. Pendapat kayak gini yang berusaha Maiin tularin ke suami dan anak juga. Jadi biar kita sama-sama menikmati, punya perspektif yang sama tentang makanan. Jangan ngeluh sama makanan, karena kita akan ada masanya nggak punya makanan, itu baru berasa. Makan harus habis, sebisa mungkin jangan pernah ada kata mubazir di rumah, karena mubazir itu temannya setan. Untuk simpan tahu, sama Maiin kondisinya, dikeluarin dulu dari kemasannya, terus airnya dibuang dan diganti dengan air yang baru dan dibiarkan dalam kondisi disimpan dengan kondisi airnya yang terendam ya. Dan disimpannya di kulkas biasa, bukan di freezer. Terendam lebih awet kok. Ini kondisi yang udah Maiin ganti untuk airnya. Nah, tuh dia terendam.
Untuk wadah bebas pakai wadah apaan aja. Kalau main sih apaan aja dipakai. Terus yang pada tanya wadah gede kayak gini, wadah gede gini main puas banget. Ini Ovaltine sebenarnya. Belinya itu di tukang yang biasa jual peralatan bahan kue. Di situ banyak. Nah, main itu pilih yang ukuran paling besar kayak gini nih. Ini biasa kalau buat orang jualan kayak ini nih, kerang-kerang gitu loh, kerang saus padang dan lain sebagainya. Karena ukurannya memang besar. Pas kebetulan pas main beli itu ada yang tutupnya pink, makanya langsung main beli. Ya kokoh banget enggak, tapi pas buat kebutuhan main karena besar. Oh ya, untuk wortel main tuh lagi demen banget bikin jus murni ya. Makanya wortel ini main banyakin. Tadi itu sebenarnya stok yang sebelumnya di kulkas, makanya udah agak nunggu dikit. Tapi lihat kondisinya ya, masih bagus. Nah, yang ini tambahan main beli tuh. Karena memang mau ngerutinin tuh ngejus setiap pagi. Untuk wortel main jus nanti dicampur buah ya. Pokoknya usia makin kemari, gaya hidup sehat wajib dikedepanin karena aset terpenting adalah sehat. Usia main beli 3, ini cara simpannya juga kayak gini tanpa dicuci ya. Nah, dulu tuh main kan anak tukang sayur. Jadi kalau disuruh nungguin warung sama mama, main suka makanin tomat nih kayak gini, dicuci langsung aja digarot. Jadi kayak makan buah ya. Karena zaman dulu buat keluarga main tuh buah termasuk item yang mahal. Dan di depan mata adanya sayur, ya udah sayur ini dijadiin kayak cemilan ya. Nah, hal kayak gini nih lagi pengen main tularin ke anak-anak. Karena kemarin untuk tomat main tuh beli 2 jenis. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar itu biasa kebutuhan masak. Dan yang kecil kayak gini buat tambahan di bekal abang. Jadi buah tetap ada. Dan ini kadang main biarin utuh. Biar dia ngerasain sensasi makan buah itu nggak seburuk itu. Kalau main belinya ukuran sedang, besar banget enggak, kecil banget enggak. Nah, untuk bagian yang jelek dikupas dulu, terus tanpa dicuci. Nah, ini bonggol ini biasanya tuh yang sumber cepat busuknya. Tapi beneran deh, buat main kalau kita nyimpennya cuma seminggu nggak terlalu repot banget kok, nggak butuh treatment atau kegiatan yang aneh-aneh. Udah begini aja cukup dan awet sampai 1 minggu. Bahkan main pernah simpen seminggu lebih nggak masalah. Kecuali kayak pandemi itu main simpen 2 minggu, nah itu butuh treatment khusus. Ini untuk sawi putih, main juga beli 2 ukuran kecil yang warnanya hijau. Karena ada yang warnanya pucat ya, main lebih suka yang warna hijau. Pokoknya lebih fresh gitu kalau untuk dimasak. Timun juga main lagi belinya agak banyakan. Karena kayak pengen dibuat cemilan aja gitu, main lagi demen banget salad sayur. Jadi makanya stok untuk timunnya agak banyakan. Cara simpannya juga sama, tanpa dicuci. Karena kalau dicuci basah dan butuh treatment untuk pengeringan. Kalau nggak sempurna keringnya, malah cepat busuk. Dapat apa lagi dengan uang 5.000 ke pasar? Nah, ini salah satunya. Sayur lodeh ini 1 bungkus ini 5.000. Sayur asam juga sama, sayur sop juga sama. Jadi beneran kalian akan bisa menghargai nilai uang kalau dibawa ke pasar, karena uang 5.000 aja bisa jadi banyak item yang bisa bikin perut kalian kenyang. Terus yang bingung mau masak apa, ya sayur pakan kayak gini lebih jadi solusi ya, karena kita nggak pusing lagi. Sayur lodeh ini lengkap, semua itemnya ada di dalam 1 pak itu. Dan main cara simpannya juga sama. Terus kalau untuk meninjonya ini diputus-putusin dulu ya, biar nggak makan banyak tempat dan masaknya juga lebih gampang. Lengkap, nggak pusing, tinggal ngolah aja. Apalagi yang dibikin resah ya, duit 5.000 aja bisa jadi sayur lodeh, dan ini bisa 1 hari buat main. Ya, main punya pengalaman. Jadi kan kalau untuk sayur pakan itu ada sayur asem, sayur lodeh, dan sayur sop. Main sangat tidak merekomendasikan sayur sop. Karena item sayur sop itu sayurannya lebih tidak awet ya. Makanya kalau kalian memang masukkan list menu sayur sop, mendingan beli yang satuan. Toh memang item-item itu juga bisa, itemnya itu bisa buat masak menu lain. Kayak misalnya buncis, kol. Jadi mendingan beli satuan deh. Karena pengalaman main nyesel cepat busuknya. Tapi kalau untuk sayur asem dan sayur lodeh awet. Makanya kalau mau yang beli pakan, mending sayur asem dan sayur lodeh. Terus sebisa mungkin yang baru diracik ya. Jadi kalau kalian pesen minta racikin langsung. Karena kalau keendep itu juga lebih cepat busuknya. Karena kan ada uap air.
Putren juga wajib setiap minggunya Main simpan begini, nggak dibukain dulu. Kalau dibukain cepet kisut ya, dan cepet bentuknya tuh jelek. Nah ini dia buncis, Main juga nggak beli banyak, sesuai dengan kebutuhan. Ditumis juga enak, dibuat sayur juga enak. Dan sebisa mungkin kalau belanja itu udah bawa daftar, jadi kita nggak kepusingan di pasar, nggak memakan waktu lama, terus juga jadi lebih tak cepat gitu ya. Nah kembang kol ini lumayan mahal ya, harganya malah mirip-mirip sama brokoli, cuman ukurannya lebih besar. Brokoli kan kecil-kecil ya. Nah ini kondisinya Main dapat yang kurang bagus sebenarnya, tadi Main kurang lihat ya. Nah bagiannya bawah udah kurang bagus, mending dipotong aja. Biasanya sih Main masih simpan dengan bonggol-bonggolnya ya. Gak apa-apa, kadang kan ada kondisi X yang kita nggak bisa prediksiin. Nah ini kondisinya kayak gini, tinggal dimasukkan ke dalam wadah sama seperti yang lainnya tanpa dicuci. Nggak repot kan? Kita sparein waktu di awal, repotnya tuh di awal, tapi selebihnya akan meringkas banyak waktu ketika ingin memasak karena ya udah siap kayak gini. Nggak perlu repot lagi. Kalau beli di swalayan, untuk daun bawang sendiri, terus seledri sendiri. Sedangkan di pasar Main ini beli 2000. Ini dapat daun bawang sama seledri. Dipotong dan dicuci dulu ya. Nanti kita potong-potong setelah itu. Nah, Main juga beli telur di pasar. Untuk telur alhamdulillah nggak mahal ya. Kalau telur lagi mahal tuh bawaannya pusing ya, karena memang telur ini salah satu item protein bergizi, terus dimasak apapun enak, diceplok enak, diorek enak, disemur enak, pokoknya enak. Makanya kalau ketika harga telur naik agak pusing kalau buat Main. Kalian samain juga nggak sih? Kayaknya telur itu jadi item yang wajib banget ada. Nih Main kalau suruh milih sosis atau telur, mendingan telur. Bahkan nih Main pernah ngeliat PT dokter yang ngomong sebisa mungkin tuh minimal 2 butir untuk satu orang itu makan telur. Jadi diusahain memang telur itu jadi makanan rutin sih buat Main. Kalau pagi-pagi serepotnya ya ceplok telur juga aman ya. Pokoknya telur itu wajib harus ada di rumah. Makanya untuk stoknya tuh deres banget kalau untuk telur. Terus-terusan ada. Kadang kalau nggak belanja di pasar ya belanja di warung tetangga. Ini untuk simpannya dalam wadah kayak gini, dan Main nggak pernah simpan di dalam kulkas ya. Jadi artinya selalu di luar kayak gini. Tinggal ditutup dan udah beres deh. Aneka perbawangan dan perkentangan ini sebenarnya stok dari minggu kemarin ya, masih ada. Tuh, bawang putihnya ada beberapa yang busuk tapi sedikit ya. Terus bawang bombay, terus ada kentang Main kebetulan dapat dari orang tua habis dari kampung kecil-kecil, tapi segitu kayaknya kurang kalau untuk 1 minggu. Makanya Main beli lagi. Dan sebenarnya kalau beli kentang Main lebih suka yang ukurannya besar-besar biar gak capek ngupasnya ya. Terus cara simpan kentang Main juga tanpa dicuci. Ada orang yang rajin banget dicuci, disikat. Kalau Main anaknya tuh 3, untuk ngelakuin kayak gini aja udah butuh effort banget ya. Makanya ya kalau Main udah simpennya gini aja, ditaruh, dan lebih nyaman gitu kalau mau masak baru nanti kita buka-bukain. Simpan kentangnya juga di luar ya. Masing-masing punya cara yang berbeda, nggak perlu diberbatin. Yang penting punya niat yang baik. Kentangnya udah keluar, kita bersihin dulu untuk aneka perbawangan. Keluarin dulu dan agak dirapi-rapin ya. Untuk bagian yang jeleknya dibuang dulu, baru kita masukin lagi. Ini untuk sisa minggu kemarin. Terus Main campur juga dengan yang minggu ini. Kalau untuk bawang merah Main memang tadi stoknya tinggal dikit, makanya Main campur dengan item yang baru. Untuk item yang lama sebisa mungkin ditaruh di atas ya, biar kepakainya tuh lebih dulu. Artinya jadi nggak mubazir, nggak ada yang busuk. Atau paling tidak meminimalis ya. Kalau untuk perbumbuan dasar memang kalau buat Main bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay wajib banget ada selalu di rumah.
Nah, akhirnya Main nemu cara yang efektif dan nyaman banget untuk nyimpan aneka rimpang. Main tuh cara nyimpannya direndam di dalam air dalam jar kayak gini. Itu sisa mau stok Main udah 1 bulanan ya. Jadi setiap 1 minggu Main ganti airnya, itu rimpangnya tetap gendut, tetap seger, tetap sehat. Nah, tuh lihat kayak masih fresh dan baru kan? Di rumah Main punya 3 toples. Jadi untuk jahe campur kadang kunyit ya tergantung tempatnya, terus lengkuas sendiri, dan yang satu itu tempat sereh. Ada juga kunyit Main simpan, dan ada juga apa tuh yang buat seblak, lupa deh namanya tuh. Kencur. Nah, Main juga stoknya 4 item itu. Jadi laos, jahe, kencur sama kunyit dan serai. Nah, kalau kayak gini tinggal dipatahin kayak gitu tuh. Jadi kalau udah beli dicuci bersih, habis itu disimpan di dalam air yang banyak kayak gini. Makanya beli toplesnya itu mending yang tinggi ya. Udah nemu solusi ini, rimpang Main tetap seger banget, puas banget pakai cara ini. Kalian cobain deh juga deh untuk caranya. Jadi bener-bener efektif banget. Dulu kan kalau disimpan di dalam itu suka ini ya, kirut. Nah, kalau udah kayak gituin tuh dijamin awet. Ini cabai Main gak beli. Ini orang tua kan punya kebun kecil di samping rumah. Nah, itu ditanamin cabai ternyata panen. Makanya Main dibawain dari kampung. Sebenarnya Main sendiri pun jarang ya makan cabean, karena anak Main ada 3 itu masih kondisinya, apalagi yang bayi belum kuat cabai. Dan Main termasuk orang yang males masak dipisah-pisah. Makanya menu kita ya campur aja. Untuk cabai jarang beli, ada di stok. Oh ya, untuk simpan cabai Main kasih tahu triknya. Ini dikupas kayak gini ujungnya, terus dicuci bersih dan disimpan di freezer. Dijamin awet. Kondisinya fresh, nggak usah bingung lagi bakal busuk dan lain sebagainya. Nanti dia akan beku dan enak kok, tetap enak rasanya, nggak berubah, kesegerannya tetap. Intinya kayak gitu. Pokoknya dibuka, kupas untuk bonggolnya, dicuci dan disimpannya di freezer, dijamin awet banget. Beli bayam 5.000 dapat 2 ikat, artinya bisa dipakai 2 kali masak. Ini simpannya tetap diikat kayak gini dan digantung di luar. Terus ini untuk daun bawangnya yang tadi udah dicuci bersih. Nah, sekarang kita tinggal potong-potong nih. Untuk potongannya Main biasanya 2, ada yang ukuran besar dan ada yang alus-alus. Kalau untuk yang ukuran besar biasanya untuk aneka persopan, kayak bikin sop, pokoknya untuk yang kuah-kuah ya. Terus kalau untuk yang item yang diiris alus, biasanya untuk telur ceplok, bayangkan sih telur ceplok ya. Dan aneka pertumis-tumisan biasanya kan butuh juga daun bawang kayak gini. Dan untuk daun bawang seledri juga kalau mau awet sama, simpannya Main di dalam freezer. Taruh di tempatan di wadah, udah dicuci bersih, terus udah dipotong-potong, tinggal ditaruh di freezer. Nanti kalau mau dipakai tinggal dikoclak-koclakin, bentuknya kristal, dia tetap fresh, tetap warnanya hijau, dan tetap cantik kalau dipakai untuk masak, rasanya juga nggak berubah. Intinya cara penyimpanannya kayak gitu. Nih ditaruh di dalam wadah kayak gini ya. Nggak repot dan dijamin bakalan awet nantinya. Nah, terus untuk potongan yang halus-halus nih, Main biasanya ukurannya kayak gini nih. Kalau untuk potongan yang halus-halus sesuai selera sih ya. Kalau dulu bahkan Main bikin 3 ya. Kalau sekarang kayaknya lebih 2 aja deh ukuran yang pasti dipakai. Yang kecil dan gede kayak gini. Ini ukuran yang kecilnya.
Cabutin cabenya dibantu bocah dan hasilnya dapat segini banyak. Ini tinggal disimpan di dalam freezer. Dan inilah dia daftar belanjaan Maiin untuk di minggu ini. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. Kita yang anak perantauan dengan anak yang banyak tanpa ART memang berat dan waktunya tuh sempit banget. Tapi kalau semuanya dipersiapkan jauh lebih ringan. Karena jadi hal pokok yang menguras banyak tenaga dan waktu. Kalau ingin berhemat, kuncinya cuma 2. Tambah penghasilanmu atau setidaknya kurangi pengeluaranmu. Nah, kalau sayurannya udah diginiin, daftar menu untuk 1 minggu ke depan udah dibuat, sangat amat membantu memperingkas waktu masak. Gizi anak kecukupan, tapi sama sekali tidak mengganggu keuangan keluarga. Semoga video hari ini bermanfaat. Kalian masih konsisten nggak dengan food traps? Karena aku termasuk salah satu yang merasakan sangat amat bergunanya food traps. Semoga videonya bermanfaat, like, komen, dan share. Jangan lupa di follow Instagram Maiin di @bloginara. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.